emang kerja gua apa sih yuk? Udah ntar tunggu aja dah. Ntar 2 hari 3 hari ntar pasti dipanggil katanya. Ini saya kerja ini ngapain ini? Ya udah ntar bapak datang aja ke sono jam 9 ya pak, jangan telat. Udah. Oh, bapak dibukain dulu kan sama dia di kubet. Dibantuin sama dia dibantuin. Oh bapak jadi ini ntar kita jadi polisi pak, bapak komandan saya. Jadi Apa ini? Ini apa nih? Ini syuting. Bener otodidak mas, bisanya tuh bisa di lokasi gitu mas. Ditembak. Tadinya niatnya mau kerja, jadi kesasar. Ya ke film ini, ya kejebur. Tapi kejeburnya enak. Oh gini nih Pak Mus adegannya nih. Nih ntar Pak Mus komandan saya anak buahnya ada 3 gitu kan. Nanti kita ceritanya penggerebekan. Waduh, gua panas dingin. Waduh syuting. Nah tuh kameranya pada turun tuh. Udah sih. Oh, ini syuting. Bang Mukhlis, selamat datang. Seperti perannya ya, hadir dengan baju satpam juga ya, baju security ya. Ini baju kebanggaan saya. Wih. Kenapa kebanggaan tuh bang? Ya justru bangga dong. Saya main di peran apapun, di judul apapun, jadi security. Security. Walaupun seragamnya beda-beda, ada yang hitam safari, ada yang tangan panjang, ada yang putih biru, tapi tetap security. Jadi sebagian besar perannya itu adalah sebagai security di dalam film. Ya ada juga sih peran yang lain sebagai peran polisi atau hansip, satpol pp, tapi kebanyakan security. Oh, waduh. Itu gimana ceritanya tuh bang? Ini kan kalau bicara film banyak ya yang pernah dibintangi ya dengan baju ini. Oh iya, banyak. Ini saya juga ke film ini sebenarnya ini kecebur, kecemplung, wah kesasar ya sebenarnya. Oh gimana tuh? Jadi gini perjalanan ini saya ke dalam syuting ini, sebenarnya saya tadi tuh mau nyari kerja. Oh, oke. Saya dulu kan kerja di Indofood, pabrik di PT itu kan. Selama sekitar 8 tahun. Ya mungkin bete lah, saya bete keluar. Saya cari kerja lagi, dapat di bank. Kena Indian pengurangan perampingan karyawan. Bukan sebagai security, apa sebagai security? Bukan, Indian back office. Oh back office, oke. Kerja ada perampingan karyawan, jadi gabung tuh apa merger ya. Ada 8 bank jadi 1, jadi ada pengurangan karyawan. Nah, saya kena pengurangan. Dikurangin keluar. Wah pusing nih nyari kerja lagi kan, nyari kerja. Oh ya, saya kan ada temen SMP tuh. Temen akrab juga lah, saya telepon, saya tanya sama dia. Namanya kalau nggak salah, aduh lupa siapa, Wahyu apa kalau nggak salah. Yuk, saya telepon dia nih. Yuk, gue udah nggak kerja nih yuk, tolong bantu gue dong. Gue pengen kerja nih, kali ada kerjaan buat gue. Oh lo mau kerja? Ya udah, lo nanti datangnya ke kantor gue, tapi jangan lupa lo bikin foto, foto seluruh badan 1, setengah badan 1. Ini setengah badan ke bawah apa ke atas nih? Ya setengah badan ke atas dong, gue bilang. Oh ya udah. Ke bawah celana doang. Itu gue mau ngelamar kerja kok pakai foto, gue bilang. Lo mau nggak bikin lamaran ya? Gue bilang. Nggak usah Klis, lu nggak usah bikin lamaran. Ah udahlah, masa orang kerja tuh nggak pakai lamaran, saya bikin aja tuh CPU gitu, lamaran kerja kan bikin. Inisiatif lah bikin sendiri. Inisiatif sendiri kan. Nah, udah dikasih alamat kan sama dia tuh, alamat kantornya. Ya udah saya berangkat nih, datang kantornya, tapi saya pakai rapi, tangan panjang, celana panjang, rapi lah, kayak orang mau ngelamar kerja gimana, lamaran kerja saya bawa. Nah foto yang diminta sama dia, saya sebelumnya tuh foto di studio, foto yang seluruh badan sama yang setengah badan. Ya udah saya bikin, sudah jadi saya bawa gitu kantor. Saya datang ke kantornya dia, udah sampai ini kantor dia, masuk nih ke dalam. Masuk ke dalam, yang ada satpam di depan. Pak, isi Pak, saya mau ngelamar kerja di sini Pak. Oh, sini nggak ada lowongan kerja. Enggak Pak, gini Pak, saya punya temen nih di kantor ini, namanya Wahyu Pak. Oh si Wahyu, ya udah tuh saya panggilin. Udah si Wahyu keluar nih, keluar. Wah, Klis, ayo. Gitu. Ya, teman lah, nyapa biasa. Tos gitu kan. Iya nih, yuk. Gua udah berkeluarga, anak gua udah 1 nih. Gua kemarin kerja udah habis. Namanya dia kena pengurangan.
bantu gua dong yuk cari kerjaan. Ya udah ada di sini nih kalau gitu. Ya udah mana yang gua minta foto, yang kan gua kemarin minta foto yang ini seluruh badan Iya, setengah iya. badan. Oh iya nih lamaran gua juga. Ngapain buat lamaran? Nggak usah, ini aja. Loh kok kerja Bingung. kerja cuma pakai foto doang, Oh, iya. foto seluruh badan setengah badan. Ah ya udahlah. Ini mau Saya kasih- diapakan gitu. Saya kasihin aja tuh. Tapi saya nggak lihat tuh dari luar kantor apa, saya nggak tahu. Saya Oh, nggak nggak masuk sempat aja. baca-baca ini Nggak kantor sempat baca. apa. Pokoknya saya alamatnya udah dapat, terus saya masuk aja. Udah tuh, suruh masuk, tunggu di dalam kan, tunggu di ruangan tunggu itu. Si Wahyu masuk ke dalam, ngambil selembaran. Nih, Klis, kata orang yang di ini suruh isi dulu biodatanya. Apaan selembaran buat apaan? Ini isi aja biodata lu. Ya udah isi aja. Serius sih. Kok gue mau kerja Nggak isi- jelasin ya. Gue mau ngelamar kerja, gue diminta foto doang, lamaran gue nggak diambil. Terus gue ngisi biodata, udahlah isi aja. yuk. Karena sama temen ya, jadi percaya aja. Nggak percaya aja lah teman, isi udah. Dan yuk, tadi fotonya mana? Nanti dia di staples gitu kan, biodata gitu kan, sama ada foto taruh di atas, di staples udah dibawa. Udah tuh, gue gimana lagi nih yuk, udah ini kan udah kelar nih, lamaran ini nggak diambil, nggak usah, lamaran lu bawa pulang aja. Lu udah rapi-rapi begini yuk, gue ntar tesnya gimana? Nggak usah, udah ntar tunggu panggilan aja, gitu. Emang kerja gue apa sih yuk? Udah ntar tunggu aja dah, ntar 2 hari 3 hari, ntar pasti dipanggil katanya. Panggil gimana mas lu? Ya dipanggil kerja, ya udah dah. Yaudah gue balik lagi. Ditanya nggak mau ngebuka dia, sama sekali nggak mau ngasih buka. tahu, Oh. udah saya pikir kerja apaan, ini udahlah temen gua nggak mungkin lah, ini kan dirumusin gua, ya udah yuk gua balik. Pas 2 hari 3 hari kemudian ada telepon nih, dulu kalau 2000 berapa sih 2005 2006 saya masuk ke filmnya kan, itu masih pakai telepon rumah, telepon rumah terus bunyi kan, kata istrinya itu ada telepon tuh, angkat, halo ini siapa? Ini dari kantor film. Loh, kantor film? Salah sambung kali. Ini dengan Pak Muklis bukan? Iya benar. Pak, besok Bapak bawa baju jaket hitam, baju kemeja tangan panjang, baju kaos yang polos sama celana bahan sama celana levis ya Pak. Nanti Bapak datang ke kantor, Bapak catat alamatnya. Suatu kali. Dulu pasti catat itu, telepon rumah. Kantor udah. Ini saya kerjanya ngapain ini? Ya udah ntar Bapak datang aja ke sono jam 9 ya Pak, jangan telat. Udah. Lama sudah saya catat tuh. Ya udah. Besok pagi-pagi saya bangun pagi, seger namanya orang mau kerja semangat dong. Udah bangun pagi berangkat. Sampai ke lokasi tuh jam 8:30. Karena callingan jam 9. Wah, gue nyampe lebih duluan kan. Itu di calling di gedung kosong. Gedung cacat, maksudnya namanya gedung cacat itu. Oh, namanya gedung cacat. Daerah Cempaka Putih kan ada namanya gedung cacat. Oh, namanya gedung cacat. Syuting di situ. Ini saya belum tahu syuting, pokoknya saya datang ke gedung itu, gedung yang udah rusak. Oke. Saya datang ke situ pakai motor loh. Kok sepi banget gua pakai motor di sini. Loh, gua kerja apa di sini? Orang nggak ada satupun. 8:30. Wah, mungkin ntar jam 9 kali pada datang kali udah tungguin kan. Pas saya nunggu, mobil banyak datang nih. Wah, ada mobil box, ada mobil biasa, ada Mobil motor. syuting itu. Loh, kok mobil kok pada ngapain kok mobil box di sini? Kerjanya apa nih? Masih bingung tuh, saya belum tahu. Nah, terus ada yang pakai motor, nyamperin saya. Pak Muklis ya? Iya betul. Salaman tuh udah tuh dikasih ini tuh itu naskah, tapi saya nggak tahu tadi itu naskah. Nih Pak, nih pegang Bapak baca ini sini gitu. Sasu syuting. Apaan? Saya belum tahu. Ini buat apaan? Nah ini minumnya, udah Bapak baca aja. Ntar kita di adegannya sebelah sana ya Pak. Iya, tapi saya masih tanda tanya itu. Iya, masih bingung. Masih bingung. Ditanya nggak jelasin juga gitu. Nggak dijelas. Nggak ngerti ini sini. Udahlah taruh aja sini lah. Tetap taruh sama aku. Udah saya nunggu aja. Nah, terus datang lagi nih, pakai motor 2, 3. Itu yang peran polisi. Datang, udah kenalan. Siapa? Muklis ini. Oh, Bapak orang baru ya? Iya, baru. Ini Bapak jadi peran apa? Peran.
Nggak ngerti Pak. Ini saya cuma dikasih ini. Tuh katanya suruh baca nih. Oh, Bapak, dibukain dulu kan sama dia di kubet. Dibantuin sama dia dibantuin. Oh, Bapak jadi ini ntar kita jadi polisi, Pak. Bapak komandan saya. Jadi Apa ini? Ini apa nih? Ini syuting FTV tuh judul pertama saya syuting tuh FTV. Jadi komandan polisi lagi. Loh, ini syuting. Lah, saya belum pernah syuting loh. Saya nggak ngerti mana baca-baca kayak gini, nggak tahu. Saya juga bener otodidak Mas, bisanya tuh bisa di lokasi gitu Mas. Tadinya niatnya mau kerja, jadi kesasar ya ke film ini, ya kejebur, tapi kejeburnya enak. Udah gitu, udah dibacain gini. Oh gini nih Pak Mus adegannya nih. Nih ntar Pak Mus komandan saya anak buahnya ada 3 gitu kan. Nanti kita ceritanya penggerebekan. Waduh, gua panas dingin. Waduh syuting. Nah tuh kameranya pada turun tuh. Udah siap. Oh, ini syuting. Wah, saya belum pernah loh sama sekali. Gampang Pak Muklis syuting itu. Yang penting Pak Muklis jangan lihat kamera gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah, gampang lah. Diajarin kamu udah gini nih. Udah tuh, udah baca, udah orang kostum suruh ganti. Ayo polisi semua ganti. Udah ganti. Tik diganti. Udah diganti. Saya saya nggak ngerti grogi tuh gimana ininya kan. Udah untungnya si teman-teman yang polisi yang lama ini ngasih tahu sama saya, please kalau dibilang action ntar lu mulai kita mulai. Untungnya cuman bye-bye tuh kan, walaupun yang lama-lama tapi dia nggak jeblosin, dia ngasih tahu, ini lu komandannya ntar pas turun dari mobil lu teriak misalkan kita nih gerebek gudang ini jadi ada gembongnya di dalam. Nah, kita mau gerebek dia. Oh, makanya suruh pakai jaket hitam ya. Jadi komandannya. Langsung gitu. Yang di dalam gedung kalian semua sudah dikepung. Jangan gerak. Udah gitu kan, pokoknya adegan gitu kan semuanya udah. Terus dia keluar ditangkap-tangkapin. Adegannya pokoknya semuanya berjalan mulus. Cuman ada berapa kali diulang sih. Sempet keringatan dulu. Iya. Pemain artis semua pas lihat, iya nih artis ini. Waduh, kalau gitu gue sekarang jadi bintang film tuh, jadi artis. Wah seneng banget itu. Udah kelar nih, udah salaman balik. Itu cuma dikasih 20.000. Loh, kok gue kerja film tapi bayarnya cuma 20.000. Dulu itu masih dapat transport doang. Ini transportnya doang, Bang Muklis. Ntar pembayarannya nanti 3 hari apa seminggu. Okay. Jadi ada selembaran kayak CO gitu. Dulu masih 150.000 apa nggak salah. Sehari itu? Hitungan bayar harian tapi CO. Tapi ntar dibayar 3 hari kemudian. Wah, alhamdulillah 150 gede dulu. Kalau uang sekarang berapa kira-kira? Kemarin 2006 saya pertama masuk syuting itu 2006. 150 mungkin gopay kali ya kalau sekarang ya? Mungkin ada sekitar segitu. Ya misalnya untuk saat itu kan lagi nggak punya pekerjaan kan 500.000 kan lumayan kan? Ya, alhamdulillah. Nah pas pulang saya ngomong sama istri saya, Mama, kerjaan gua enak loh mah. Emang kerjanya apa sih? Oh gua artis mah. Film loh. Hebat loh bilang. Mana ini jaket boleh minjem lagi sama tetangga itu jaket gua nggak punya. Bilang wah terima kasih lo sama dia lo dipinjemin jaket lo buat syuting. Iya gua balikin beliin rokok aja dia kan. Nih jaket lo masuk TV nih ntar lo. Oh iya emang lo syuting? Iya bilang. Ya udah entar kalau apa-apa gue pinjam lagi ya. Iya boleh. Nah jadi gitu. Jadi saya tuh ke film itu kecebur Mas. Jadi saya mau nyari kerja malah diajak ke film ini. Ya nggak tahu kan tadinya jadi masuk ke sini ya keterusan sampai sekarang jadi enak. Jadi enakan. Iya. Jadi ini, menghasilkan. Ini temen kan yang ngarahin. Dia cuman ngisi bantu biodata, udah gitu gak dijelasin apa-apa, pokoknya tunggu. Terus ini sampai dengan syuting pun bahkan kayak seolah-olah disuruh dilepas aja gitu ya. Dilepas aja. Itu pas sampai 5 hari kemudian di calling lagi. Saya belum sempat ketemu lagi tuh sama yang namanya Wahyu sampai berapa judul. Sampai sekarang? Waktu itu sekali doang. Waktu itu sampai berapa judul belum ketemu dia lagi, udah keasikan syuting kali ya juga. Besoknya dipanggil lagi jadi preman, jadi apa, jadi satpam lah, jadi hansip. Wah keenakan syuting nih jadi kan lumayan kan. Kalau dulu kan masih gampang itu callingan, masih orangnya masih dikit. Masih banyak callingan dulu syuting masih gampang. Ya nggak sekarang ini orang udah rame, harganya juga udah mulai turun.
agak mulai parah. Beda ya, beda ya. Beda jauh, dulu sama sekarang beda jauh. Ya, apalagi sekarang mungkin kalau yang saya tahu kan banyak komika juga ya masuk ke situ ya. Yang stand up comedy itu kan dari berbagai macam daerah tuh kan ada tuh ngumpul. Ya macam-macam inilah. Ya mungkin talent-talent bintang di televisi juga banyak dari situ ngambil. Lagi juga saya juga komedi bisa dari Abdel Temon juga, saya terima kasih banget juga masuk di Abdel Temon jadi bisa sedikit-sedikit ada bisa komedi. Iya ya, dulu Sebenarnya lagi dari drama kurus ya, saya. di Abdel Teman ya dulu. Ya? Lagi kurus dulu. Iya, dulu kan agak mudaan, sekarang Agak ya lebih muda. Dan tambah muda. Iya iya. Saya waktu lihat foto aja itu kan yang sekarang ya. Oh ini Bang Muhlis. Pas di scroll, oh ini mah kena karena sering muncul. Iya. Sering banget muncul ya. Walaupun bukan sebagai pemeran utama, tapi melengkapi ya biasanya. Iya ada FTV atau ada layar lebar atau web series atau apa aja ya masih kita ini sanggup kita ambil, saya ambil. Peran-peran harian, peran apa saya ambil. Itu menariknya gini ya. Dari sekian film lah gitu ya. Itu kan kebanyakan jadi security ya. Itu kok bisa sih perannya, apakah memang request atau memang pokoknya saya gimana tawarin aja gitu. Sebenarnya tawarinnya aja. Dulu sebenarnya saya ada juga pengalaman security. Dulu pernah jaga di mana Pondok Indah. Dulu pernah 2 tahun. Nah sebelumnya pernah jadi security beneran. Itu pun juga diajak sama polisi waktu itu kan. Jadi punya seragam polisi, seragam satpam tuh karena diajak jaga di Pondok Indah itu pernah 2 tahun. Makanya saya itu kepake lagi tuh baju security-nya di film jadi kepake buat syuting yang jadi peran satpam. Oh, Ya bukan sedikit, ini bukan baju yang lama kan, bukan kan? Ini baju udah berapa kali pakai, udah yang keberapa lah gitu. Ya jadi agak sedikit tahu lah kalau satpam lo gimana. Jadi mungkin sebagai peran satpamnya udah pernah real jadi security, tapi kalau bicara kebetulan perannya juga banyak di bidang itu gitu. Mungkin cocok kali ya pas lihat ini, kayaknya cocoknya ini gitu. Mungkin pasnya kali karakternya ya di security ini kali ya. Tapi saya tegas juga bisa, walaupun komedi ini saya tegas juga bisa. Pakai peran polisi kan harus tegas kan, ngomong harus tegas. Kalau udah pakai seragam kita juga nggak boleh nggak boleh macam-macam ya, harus jaga sikap gitu karena kan kita menghargai seragam polisinya. Peran yang paling berkesan saat itu pas di film apa? Maksud berkesannya? Berkesan tuh ada kesan yang mendalam lah, apa mungkin experience yang paling bagus apa gimana? Kalau peran-peran yang lucu atau ini ya banyak sih, yang peran-peran yang ya suka dukanya lah yang di film itu banyak. Sukanya apa misalnya? Suka dukanya? Sukanya kalau terima honor aja sih. Bukannya terima honornya panjang ya, agak lama, maaf ya. Waktu iya biasanya kan katanya suka. Abdel Teman ya masih agak berapa bulan baru turunnya. Iya biasanya berbulan-bulan ya. Tapi kalau yang harian ya langsung duitnya. Oh yang harian ada juga. Langsung. Ada juga bisa yang kalau CO dijual gitu bisa. Ada juga yang agent yang nanganin gitu bisa. Kalau kita nggak mau nunggu lama nih, tadi bayarin sama dia, di cashin berapa gitu kan. Tadi potong berapa persen gitu. Ada juga yang begitu. Jadi ditalangin sama dia. Nah tadi kan sukanya, dukanya apa? Dukanya kalau berangkat syutingnya itu hujan, kan? Udah berangkat hujan, ntar pulang ke hujan lagi, di lokasi juga susah neduhnya kan. Udah gitu scene-nya agak ribet, ya gitulah. Ya syuting tuh banyak yang suka duka yang aneh-aneh gitu, ada aja banyak. Yang aneh apa? Bukan anehnya ya lucu-lucu aja gitu lah. Waktu itu peran polisi, satpam nih, waktu itu peran security nih kan. Di syuting kan, security kan ada syuting di mall, ada syuting di rumah sakit. Waktu itu pernah syuting di rumah sakit kalau nggak salah. Ini udah motik ini, kamera di sana udah siap, sutradara di sana sama PTR udah siap. Ini saya udah siap adegan udah di depan pintu masuk lobby kan, udah siap nih. Ada ibu-ibu nanya, baru udah action, baru ibu-ibu nanya ulang, Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Iya Bu, mau nanya apa Bu? Aduh ini gimana sih nggak ada yang jagain? Iya Bu, mau nanya apa? Toilet di mana Pak? Loh, gimana sih? Gue lagi syuting nanya toilet. Oh iya Bu, toilet di sana Bu. Ibu lurus saja. Ntar mentok sebelah kiri. Nah itu paling pojok Bu. Itu di rumah sakit saya bilang gitu.
Orang gua nggak tahu, udah bodo amat gua tahu. Udah sih, Bu, udah sana aja, Bu. Udah ibu tuh lurus aja jalan udah kan udah. Ini lagi syuting dipotong. Itu kita udah udah nggak lihat ada kamera di depan, ada VTR, ada sutradara. Itu satpam di depan itu ngeliatin saya udah ketawa aja. Pak, ini bukannya ditanyain apa jagain gitu. Ini didiemin aja suruh nanya sama saya. Ya udahlah, saya kasih tahu seadanya. Udah gitu dia ke sana. Terus dia balik lagi kan mau action nih. Ayo udah kita mulai aja. Udah mau action, digebuk dari belakang saya. Puah aja. Oh, si Ibu tadi. Ibu yang tadi. Bu, ngapa sih Bu? Ini kita lagi syuting, Ibu ngapa sih Bu? Bapak ngerjain saya ya. Ngerjain gimana Bu? Pak, saya itu ke sono yang Bapak tadi kasih tahu itu ruang kamar mayat Pak. Wah, kamar mayat? Lagian Ibu nanya sama saya orang nggak tahu di mana toilet. Ya, Pak, tadi Bapak ngasih lihat ke sono kamar mayat. Lah, ini saya nggak tahu di mana toiletnya no. Tanya sama satpam aslinya loh di depan. Ini kita lagi syuting Bu, ini lagi adegan. Karena pakai baju security juga. Iya kayak begini. Oh ini lagi syuting ya? Oh maaf ya Pak. Ya dari tadi juga Bu lagi syuting ya. Ibu kagak percaya. Sampai begitu pengalaman itu. Sampai digebuk itu benar-benar mau action. Bu, ngapa ini Ibu? Bilang, emang masukkan adegan apa? Bukan ini. Tadi yang tadi bapak salah nggak sih? Yang tadi sutradaranya nggak ngomong gitu, Bu. Iya nggak ada yang jaga. Diam aja gitu mah. Nggak ada yang jagain, harus kan biasanya kalau kayak gitu kan, awas Bu, jangan lewat nih mau syuting ya. Kagak ada yang pas lagi nggak ada yang jagain. Iya, bla. Itu pengalaman gitu kalau syuting di rumah sakit, pakaian security, ya gitu resikonya. Dikira security ditanya-tanya, iya. Lah iya. Pernah juga ini Satpol PP, saya juga pernah tuh. Satpol PP syuting daerah Menteng. Daerah Menteng itu kan itu tempat rawannya razia yang dagang-dagang itu ya. Itu kan pinggir-pinggir itu nggak boleh yang dagang kan. Nah saya syuting di situ ada gudang apa gitu kan. Jadi peran Satpol PP ada 4 orang nih kita di situ syuting di situ kan. Semua baju Satpol PP. Berempat. Udah syuting di dalam kan. Ini kita belum tik sambil nunggu mobil yang Satpol PP-nya kan belum nyampe nih. Mobil Satpol PP beneran ya? Beneran, kita pakai mobil Satpol PP emang ceritanya penangkapan pedagang-pedagang, tapi kan ini pedagang bohong-bohongan. Ini juga masih pada di dalam nih semuanya kan. Kita lagi nunggu mobil ini. Ini udah sore nih, habis makan siang kan, lapar lagi kan kalau mau sore kan. Wah di jam 4 nih lapar nih, nggak ada makanan nih. Tukang mie ayam lewat, ujuk-ujuk depan. Kita pas lagi lewat, kita ke depan berempat. Pak, beli. Ini Pak. Wah, tukang mie ayam kaget. Wah, lari kenceng banget. Pak, kita mau beli sini Pak. Wah, lari. Lah ini gimana sih? Itu bapak kita mau belum beli sadar lagi pakai baju Satpol PP. Enggak, kita nggak sadar ya. Kita kan di situ kan emang mau lihat mie ayam karena kita lapar juga karena nungguin makan sore kan belum ada. Lumayan nih ganjil-ganjil. Cemilan. Iya. Wah, lari. Ayo udah kita kejar aja loh. Ya emang di sini emang daerah rawan inian kan razia pedagang tuh nggak boleh. Udah sekali kita kerjain aja udah kejar kan. Ujungnya sadar. Oh, ya kitanya kalau dianya mau bapak ini tukang dagangnya nggak tahu. Lu kita tangkap aja, Bu. Dia tahu bilang pegangin. Pak jangan. Udah gerobaknya udah digini-gini. Dia udah mau kabur. Pegangin lagi kabur. Mau kemana lu? Ini mau kabur. Pak jangan ditangkap. Pak, ini kita sebenarnya bukannya mau razia Pak, kita mau beli mie ayam. Ini kita berempat lapar nih Pak, mau beli mie ayam, bikinin Pak. Jangan ditangkap Pak, jangan ditangkap. Kagak, kita nih lagi pakai baju gini nih, kita orang syutingan Pak, nih lagi syuting sono. Lagi ada syuting. Ini kita mau makan sore kan belum dapat, lapar, bikinin Pak, 4 ini Pak. Tapi bener nih, Bapak bukannya Satpol PP beneran? Ya bukan, kita orang syutingan. Ya udah, tapi dia bikinin nih. Iya saya bikin, tapi sambil ketakutan juga. Iya saya bikin. Udah bangkunya mana Pak? Keluarin 4 bangkunya kan. Ya duduk dulu Pak. Sampai ketakutan dibikinin dia, bikinin 4. Udah deh. Pak cepetan makannya. Udah apa sih Pak? Enggak di sini emang nggak boleh Pak. Saya takut aja. Tenang aja ada kita nggak apa-apa. Udah buru-buru, udah suruh buru-buru. Gue jadi makan nggak konsen nih. Udah makan, udah kelar kan. Biasanya kan 15.000, 12.000 apa paling ini kan ya.
udah Pak 10.000 aja satu orang. Loh enggak Pak, harga biasa enggak apa-apa 10.000. Ya udah 40.000 udah bayar tuh. Udah langsung udah kabur buru. Nah itu ngapa tuh Bapak, kata sampai ketakutan gitu. Ya tadi kan takut dirazia di sini kan emang nggak boleh dagang sembarangan, makanya dia buru-buru. Nah gitu pengalaman Satpol PP gitu. Jadi dikira kita Satpol PP beneran. Sambil kita kerja deh sekalian dia tuh. Jadi ada aja ya cerita-cerita kayak aja. gitu ya. Yang peran polisi juga ada. Pengalaman polisi. Lah ya. Jago cerita ternyata. Enggak, emang ada pengalaman benar. Waktu itu FTV. Ini ceritanya di daerah mana? Dari Pulau Gadung. Polisi itu ada 10 orang. Polisian benar. Polisi-polisian. Okay. Dalam FTV itu ada cerita ada polisi 10 orang nih. Ada gembongnya, ada preman, gembong anak buahnya, gembongnya waktu itu 1, terus anak buahnya berapa gitulah. Nah kita adegan penggerebekan juga ini. Udah pakai baju polisi kalau sekarang? Enggak. Yang 10? Baju Belum preman? nih, masih nyantai kan. Masih nyantai lagi, nunggu-nunggu inian pemain yang belum datang. Nah udah tuh, tunggu. Pemainnya udah datang nih, udah lengkap. Ayo polisi, preman yuk ganti baju, kostum semuanya. Ntar polisi ada yang mati 1 ya, gitu doang ngomongnya kan. Oh iya, udah polisi ganti baju. Ya udah polisi masuk mobil. Ntar mobil dari sono ya, 2 mobil polisi itu kan. 2 mobil polisi sama 1 mobil biasa. Itu adegan gerebekan di gudang. Udah. Ini 10 komandan paling depan itu mobil yang biasa. Dia pakai Intel. Komandan ada teman saya pakai seragam semua. Udah pas berhenti depan gudang 3 mobil gitu, udah kita siap tuh, dan siap semua. Ada yang di pintu, ada yang di belakang mobil, ada yang di balik pohon, ada yang di balik mobil, udah pada siap semua. Menyergap lah ya. Penyergapan. Nah komandan bilang gitu, kalian semua yang dalam gedung kami sudah kepung, keluar. Udah tuh kita udah siap-siap nih semua, yang di balik pohon, yang di ini udah siap. Pas premannya gembongnya keluar, langsung keluarin tembakan kan. Dia keluar, langsung keluarin tembak, polisi dia ngeluarin tembak 1 tembakan doang, polisi mati semua. Lah komandan juga mati, terus yang di balik pohon mati, lah sutradara kaget loh, gimana sih? Ini polisi mati semua lah. Lah tadi kan instruksinya cuma 1 orang. Lah nggak tahu yang mati yang mana, nggak tahu. Nggak janjian. Nggak janjian, jadi nggak di briefing dulu. Ini siapa nih yang mau mati gitu kan? Ya nggak tahu gitu, inisiatif masing-masing aja. Jadi pada mati semua. Wah pada ketawa itu. Benar-benar itu. Sutradara juga, waduh, ini gimana sih, film kocak apa ini, film komedi? Ini bukan film komedi. Iya Pak, tadi belum dikasih tahu siapa yang mati, jadinya kita inisiatif aja, gua aja mendingan gitu. Yang ini semuanya aja gitu jadinya. Jadi begitu, jadi main gua aja, jadi semuanya mati. Ya gitulah pengalamannya. Ada aja. Ya. Itu karena nggak janjian dulu, nggak briefingnya kurang gitu. Tapi emang banyak berarti di dalam syuting tuh banyak juga yang ngalir-ngalir seperti itu ya? Iya ada aja yang nggak ini saling ini nggak dikasih tahu, jadi kesalahan gitu. Bang Mukhlis, ini kan basicnya kan nggak ada basic sama sekali lah di bidang otodidak. Itu belajarnya gimana Bang? Maksudnya gini ya, kan kalau pertama kejadiannya nggak diduga. Ketika syuting selanjutnya kan berpikir dong, oh ini gimana nih gua supaya diterima lagi, syutingnya makin bagus. Apa ngalir aja? Ngalir aja, saya juga sambil ya nonton aja nih yang peran ini gimana. Oh ini kalau marah begini. Oh kalau komedi mah saya emang nggak bisa. Saya emang kalau komedi itu emang ngikutin dari naskahnya aja. Naskahnya lucu, udah ikutin lucu. Kalau karakter ya ngikutinnya, nonton TV kadang gitu. Lihat film itu kan, kalau ini galak, ini marah nih begini, ini marah harus begini gitu. Kamu ini harus begini ya, jadi nonton TV aja nonton. Atau tidak belajar di lokasi juga, kadang ngeliat si pemainnya ini, oh dia begini marah, oh ini nangis begini, oh ini sedih begini, ngomong ini, dokter begini, peran polisi begini, peran satpam begini, udah gitu aja di lokasi. Kalau polisi kan ngomongnya harus tegas.
Kalau satpam kan masih biasa, bisa komedi, bisa biasa aja atau bisa gimana. Gitu. Jadi belajar di lokasi aja, Mas. Otodidak di lokasi ya. Otodidak Nggak ada yang itu. ngajarin ya, minta nanya-nanya doang aja gitu ya. Nanya-nanya aja itu apa adanya sedapatnya, Mas. Iya. Kalau dari semua film ini kan, kalau tadi kita ngobrol ya, kalau dihitung mungkin lebih dari 100 film yang pernah dibintangi, dan kebanyakan tuh mirip-mirip security lah ya, segitu lah ya. Begitulah, mungkin ada sekitar 100 lebihan ada. Film yang paling berkesan yang mana dari semua itu? Film semuanya sih ada ya, kesan nama ininya ada semua. Ada Enak kelebihannya sih ya. masing-masing ya. Kalau di Abdul Temen waktu itu berapa lama? Sinetron itu Abdel Teman 2 tahun itu, Mas. Lama berarti itu dong. 300 episode itu waktu itu. Oh, itu panjang itu berarti. Panjang. Tayang di TV sebelah. Ya 300 episode. Sempet bikin yang kedua, Mas. Yang kedua cuman nggak panjang kemarin tuh, bikin cuman berapa 10 episode ya. 10 episode. Cuman tayang 8 apa berapa gitu ya. Ya mungkin udah beda zamannya kali ya, atau gimana. Apa nggak dikolaborasi sama apa gitu kali. Jadinya kurang ngangkat kemarin yang 2018. Oh, 2018 sempat di remake yang kedua. Yang kedua. Abdul Temennya ada dua-duanya. Ada semua. Lengkap. Abdel, Temon, Muklis, udah itu yang lainnya nggak ada. Ganti orang. Nggak, bukan, Makmur bukan, beda itu. Pokoknya 3 tokoh itu yang dibawa terus di yang kedua, tapi kurang ngangkat, jadi nggak lama. Nggak lama nggak ngangkat. Oh. Karena nggak lengkap juga ya, udah pada gede-gede ya, anak kecil tuh udah gede sekarang kan. Oh, yang si Hendy itu udah dewasa, udah remaja. Udah beda lagi ceritanya Udah ya. cerita lagi. Jadi peran ibunya, peran yang lain tuh udah pada diganti. Ya mungkin komedinya juga udah ini kali ya, zamannya udah beda kali ya. Iya. Kalau sekarang kan zamannya stand up komedi apa gitu kan. Kalau Bang Mulis ngebandingin dulu sama sekarang, bedanya apa ya? Kan ini apa ya, udah lama kan main film tuh, lama kan, udah sekian tahun ya, dari 2000 berapa? 2006 saya, 2006 27 lah. 2006 hampir 20 tahun kan berarti kan. Ya, Apa bedanya 19. dulu dengan sekarang, kan masih jadi security kan? Ya bedanya Beda security dulu sekarang gimana? kalau sutradara dulu, wah galak. Galak ya katanya galak. ya. Wah, yang bener loh, dulu gua lempar lu. Dulu kan yang bener, bangku melayang nih kalau. Kalau dulu kan, sekarang enggak. Sekarang takut di video ya. Kalau dulu kan apa ya, beda sekarang loh. Soalnya ini sopan-sopan, apalagi sekarang banyak yang baru-baru, yang muda-muda. Sekarang, oh maaf om, salah. Nih om begini nih om. Ya sebenarnya lebih enak sekarang. Kalau dulu kan Lebih sopan. lebih beda jauh. Ya, dulu Oh, galak-galak. salah, awas lo, gue lempar bangku nih. ya gitu ya. Mungkin ya dulu kali, kalau dulu kan apa, kayak role-nya itu kan mahal kali ya dulu. Kalau ini kan, kalau sekarang kan tinggal tinggal gampang diputar gitu, dibalikin lagi apa dihapus gitu bisa. Ya itu kali mungkin lebih ini. Jadi udah lu bawa kaset sendiri lo kalau syuting. Kadang kan kalau salah lu digituin kan. Makanya dihafalin tuh yang benar dialog. Ini melayang nih bangku. Kadang gua, iya. Beda. Pernah dilempar? Enggak gitu. Maksudnya kalau dulu kan lebih kasar, maksudnya Kasar, galak. Galak, lebih galak. Mungkin lebih tegas apa galak? Mungkin. Ya, mirip. Perbedaannya tipis. Jadi kadang orang tegas dengan galak susah dibedakan. Ya gitu. Kalau sekarang agak enak Mas, agak sopan ngasih taunya. Pak, maaf, Om, maaf. Ini dialognya kurang ini dikit ya. Coba Pak Om agak ditekan dikit. Oh, gitu. Panggilannya juga beda ya kalau udah Om kalau sekarang panggil. Iya, udah menghargai lah, lebih enak sekarang. Ya, ini senior nih, security senior. Punya julukan nggak di tempat syuting? Ini security senior gitu atau apa? Julukan apa ya? Security senior legend apa gitu doang dibilang. Wah ini udah legend ini. Ada kan yang bilang kayak gitu ya? Oh udah begitu doang. Security legend gitu ya dibilangnya. Gitu aja. Iya, maksudnya kan ketika lihat Bang Mukhlis ini kan orang yang memang perannya kurang lebih di situ kan. Banyakan security. Berarti belum pernah jadi pemeran utama, Bang? Pernah Oh nggak yang kisah-kisah nyata gitu ya, kayak kisah nyata kan kadang ada berapa kali kayak ada aja.
Enggak, ada juga yang kayak kisah nyata apa gitu. Ada suka peran utama ada berapa kali. Oh pernah jadi peran utama. Jadi bapak yang gimana gitu kan. Yang gimana ada pernah. Berarti bukan security. Bukan peran yang tokoh gitu. Bang, ini selama berkecimpung 19 tahun berarti ya kalau dari 2006 ya, 19 tahun. Pernah mengalami titik terendah gak? Misalnya job sepi atau gimana? Oh iya pernah, sampai saya habis double temuan itu sampai nganggur berapa, ada setahun, enggak 6, 7, 8 bulan lah. Dulu saya ada juga punya kontrakan, punya motor agak lumayan banyak dulu kan, sampai saya jual kontrakan, tanah saya jual, motor, ya sepi job, ya buat nyambung hidup gimana lagi, ya satu-satu dijual. Setelah Abdul Temon itu? Iya, saya kan punya kontrakan dulu satu di daerah Ciracas. Syuting sepi banget nih, nggak ada job ini. Terus yang kontrak itu dia kerja daerah situ, udah betah, anaknya juga udah betah di situ. Iya ditawar, Bang Kris, ini rumah saya bayarin deh. Oh jangan, itu mau buat inian saya, buat hari-hari saya, buat hari-hari bini saya. Jangan jual. Enggak, anak saya udah betah di sini nih, udah enakan. Saya bayarin deh berapa. Enggak saya jual. Udah. Besok lagi gitu. Duitnya dibawa cash nih sama dia. Oh guys, gue bayarin deh. Wah, itu duit cash dibawa. 50 juta berapa itu? 50 ya udah gede, Bang. Lagi nggak punya duit lagi kan posisi kan? Lagi nggak punya duit. Tahu saya udah ngomong sama istri saya juga. Mah itu rumah mau dibayarin gimana? Lah jangan, itu kan buat hari-hari kita. Lu nggak syuting kan itu kita dari situ bulanannya. Iya dia itu sampai ngeneng-ngenengin duit itu 50 juta loh. Ya kita kan rumah kita nggak jual segitu. Waktu itu berapa ya, 60 berapa tuh dihargainya, sekitar itulah 50 meter. Harga pasarnya 60-an. 60-an lah. Nah dia megang-megang duit 50 gitu di uang cash. Nih Chris, anak gue udah bertahan sini nih, gue juga kerja deket enak. Nah lo nggak ngiler apa di cash nih, gopek 5 juta, 50 juta nih. Wah gimana ya? Enggak, gue nggak jual. Saya pulang deh tuh ngomong ini, wah itu dia ini ngasih liatin duit cash itu 50 juta. Gimana itu? Udah dah, terserah lu dah Pak. Lu udah dibayar aja. Mana itu rumah enak, lu udah ada nama saya kan. Sertifikatnya atas nama saya udah, dia kan enak tinggal balik namanya. Udah bayarin cash, tinggal kasih tuh sertifikat. Udah habis itu langsung beli motor lagi, beli ini lagi. Habis deh tuh kan, syuting sepi masih. Sampai tanah kejual lagi juga. Ya ini kejual juga ya. Tanah di sini kejual 100 meter. Kalau pandemi gimana saat pandemi? Pandemi ini kan saya di rumah ada warung kecil gitu. Ya aktif di warung aja. Selama nggak syuting kita warung-warung kecil lah. Oh masih nyambung. Ya tapi ya lumayan lah buat hari-hari mah. Kalau 100.000, 150, 200.000 dapat lah buat nyambung hidup buat hari-hari. Ini dari warung aja, buka warung. Warung nasi rames itu. Oh nasi rames. Ya masakan berarti. Ya, sama makanan apa sih anak-anak itu yang kayak ciki. Jajanan. Ya. Yang masak istri berarti? Iya istri. Yang makan Bang Mukhlis? Orang pembeli. Ya kalau nggak ada yang beli saya makan. Oh, iya. Jadi ngitung-ngitung masakin buat suami gitu. Iya, untungnya ya gitu aja. Ada berapa habis tahun ya pandemi itu. Ya di rumah aja. Ya untungnya pas lagi rame juga di warung karena ini ada proyek, lagi ada orang proyek. Tuh jajannya di situ semua. Alhamdulillah di pemasukan dari warung lumayan ketutup buat sehari-hari. Alhamdulillah ya lumayan ya. Kalau bicara peran ya, peran yang paling pengen gitu selama karir yang belum kesampaian apa tuh Bang? Nah, bukan security kan? Yang belum Bang, yang belum. Saya kan nggak bisa bawa kendaraan ya, bawa mobil maksudnya. Sampai sekarang? Nggak bisa bawa mobil. Sebenarnya kalau bisa bawa mobil ya bisa jadi ya perannya bagus-bagus ya, atau peran utama atau peran apa ya. Saya nggak bisa bawa mobil, jadi kalau ini naik motor aja kemana-mana pakai motor. Yang pengen banget ya peran apa ya?
Ya sebenarnya yang gede aja deh kontraknya, yang bayarannya gede. Apa aja sih peran sih, apa aja siap. Maksudnya. Suka peran apa ya suka. Iya. Ya, yang jelas yang bayarannya yang gede ya. Yang amplopnya gede. Iya. Tapi ini ikonik ya, Bang Mulus ini selalu security gitu. Kalau saya lihat ya, yang Iya, saya tonton ya. kebanyakan iya sih peran-peran security. Jadi kalau misalnya dia mau bikin film apa nih, bilang security siapa? Pasti langsung ingat, oh itu si Muklis saja. Nah, selalu alhamdulillah yang diingat saya gitu. Oh iya ya. Iya. Jadi maksudnya mudah banget ya. Jadi kalau ngomongin positioning ya, kita ngomongin bisnis ya. Gampang banget gitu. Orang itu kalau nyari security, apalagi nyari yang berpengalaman. Bang Mulus dipanggil. Iya, alhamdulillah begitu orang. Ntar film ini main aja kadang walaupun cuma 2 scene, 3 scene sebentar, apa cuma 1 scene, ada aja. Tiap bulan masih ada syuting sekarang? Ya alhamdulillah. Ada aja gitu lah. Iya. Maksudnya kan ini perannya hampir abadi juga ya. Ya kan security diselingin ya peran yang lain, walaupun satpamnya nggak ada nih hari ini, mungkin selingin peran lain polisi atau hansip. Ya saya ambil juga ada kadang. Jadi apapun lah peran diambil. bapak apa gitu kan. Apa aja ada. Alhamdulillah. Dulu waktu di awal-awal waktu keluarga tahu gimana tuh Bang? Pada happy kan? Sebenarnya bapak saya itu ngelarang saya ke film ini. Sebenarnya bapak saya maunya itu saya kerja Bang, kerja. Iya kerja dulu di Indofood udah enak, keluar. Orangnya bosenan gitu. Padahal udah kerja udah bagus, udah ini. Udah ada kerjaan tetap. Udah kerja tetap, keluar. Tapi saya gampang dapat lagi kerja gitu. Sebetulnya dapat kerja lagi, oh hebat juga bisa dapat kerja lagi, dapat di bank, terus keluar. Sempat di kantor pos juga dulu, kantor pos cuma berapa bulan. Saya nggak betah, ya pengennya jadinya ke film ini. Tapi kan setelah lama syuting gitu, Bapak ngedukung ya ujungnya? Ya pas Abdel Temon itu, wah ternyata lu ini juga bisa juga lo menghasilkan duit juga ini. Nah, gede cuannya kan? Alhamdulillah lu bisa ini juga menghasilkan duit kan, ngelapin rumah, bisa ngelapin rumah. Jadi bapak sempat bangga juga. Tapi udah nggak ada sekarang. Kalau ibu masih sempat bangga juga walaupun dulunya susah-susah pengen ke film, sempat bangga. Ya Abdel Temon Panjang itu menghasilkan lumayan. Kalau disuruh ngulang nih Bang, dari awal nih, senang di yang sekarang atau memang pengen kerja sebenarnya kalau Bang Mulus? Sebenarnya sih kerja ya, adik saya tuh pada maju semua, mendingan kerja loh, enak kerja. Jadi bulanannya ada. Kalau film ini kan nggak tentu, kalau ada proyek aja ya. Kalau ada proyek kita baru dapat duit. Tapi sekali kalau dapat, dong gede. Nah, kita harus bisa rajin, bisa nyimpen gitu. Misahin. Kalau kerja emang enak, ada bulanan, tiap bulan ada. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Kalau ade semua kerja dan karirnya bagus iya, gitu. di ini semua jadi ada yang swasta, ada yang negeri, kakak negeri. Jadi kalau ini pengennya kerja jadinya ya. Iya kesininya baru berasa, enakan kerja juga jadinya. Jadi ada bulanan, bisa nabung, bisa beli yang lain-lain gitu. Iya. Kalau bahasanya Robert Kiyosaki itu self employ ya. Jadi kan ketika kerja dapat uang, ketika nggak kerja nggak dapat uang. Kan Bang Mulus kayak gitu kan, ketika syuting dapat uang, ketika nggak syuting kan nggak dapat uang. Kalau Adi kan mungkin kerja ya, full time job ya. Tapi keuntungannya kalau memang waktu itu kayak meledak kayak Abdel dan teman terus menerus kan oke ya gitu ya. Masalahnya kan namanya itu kan ada puncak-puncaknya ya. Gitu. Kalau di tempat syuting yang paling jahil di antara Abdel dan teman siapa sih? Penasaran. Kalau yang suka jahil ya sebenarnya enggak sih ya, orangnya enak ya. Oh enak. Enggak jahil, enak orangnya, malah bantu kok misalkan. Terus ntar kalau ini lu begini aja, orang malah bantuin si Abdel. Ntar kalau gue celutukin ini, ntar lu balas ini ya, balas ini. Karena suka nggak ada di naskah nih, ntar dikembangin sama dia, ntar lucunya bahannya dari dia. Ntar lu tambahin gini ya, ntar gue pancing gini, ntar lu balas ini gini. Oh dan itu nggak ada di naskah? Nggak di naskah, kadang-kadang setelah, lu bisa juga, padahal udah dikasih bocoran nih. Oh gitu. Kadang sama teman, iya bang, makasih bang.
Iya kan biar lo ini bisa juga. Jadi saya bisa juga di lokasi sama teman-teman syuting misalnya. Abdel membantu banget, Temon, Udin gitu membantu banget. Oh, iya. Kalau mereka kan orang komedi semua. Kalau saya bukan orang komedi ya bisa autodidak di lokasi. Mantan security ya. Security doang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kesehatan lah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masih bisa berkarir. Iya. Bang, boleh dong kasih tips nih buat sobat Kang Ridwan yang mau terjun di dunia perfilman seperti Abang Mukhlis. Gimana nih maksudnya? Kasih tips. Kasih tips nih buat mereka yang mau turun nih ke jadi artis gitu, gimana sih, perlu ngapain? Ya sebenarnya di film itu gampang susah ya. Ya mungkin hoki-hokian aja sih ya. Ya mendingan kalau kita mau ke film itu lebih baik kita bekali diri dulu, misalkan belajar di sanggar atau teater untuk bekalnya untuk syuting gitu, untuk mendalami karakter masing-masing gitu aja. Harus belajar dulu lah untuk membekali sana di perannya itu, peran security.